Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1A Praktikum Bioinformatika akan memberikan tutorial mengenai objek analisis filogenetik dengan Crystal X dan Mega. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok, saya Cynthia Larista, ada Nisa Mukaroma, ada Pirita Laura, ada Ilham, Nindya Putri, dan juga Giska Febriana Zen. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, kita harus tahu dulu mengapa kita mempelajari filogenetik. Yang pertama, kita mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Yang kedua, memahami asal-usul dan proses evolusi. Yang ketiga, dasar klasifikasi modern dan juga membantu penelitian bioteknologi dan kedokteran. Dan untuk praktikum ini, kita menggunakan 5 aplikasi. Yang pertama ada Notepad, yang kedua ada NCBI Blast, yang ketiga ada Crystal X, yang keempat ada BioEdit, yang kelima ada Mega. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Anissa Mukaromah. Kepada Anissa Mukaromah dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, kita buka file kontak hasil laporan akhir minggu lalu. Nah, di file ini tuh berisi urutan bahasa DNA dari sampel yang sudah kita analisis. Setelah kita buka, kita copy semua sekuensi DNA-nya. Nah, setelah kita copy, lalu kita buka ke situs NCBI. Nah, setelah kita buka pada menu Nucleotide Blast. Nah, di halaman Nucleotide Blast ini ada kolom besar bertuliskan Enter Query Sequence. Nah, di sini kita paste DNA yang telah kita copy tadi. Setelah itu, kita scroll ke bawah dan kita centang pada bagian Show Results in a new window. Kemudian kita klik Blast. Nah, setelah ditampilkan pada halaman ini, kita akan mencari mengenai spesies apa saja yang memiliki kemiripan dengan sequence yang kita masukkan tadi, di mana kita pilih 9 sequence dengan ketentuan yang pertama itu adalah satu spesies dari famili yang berbeda. Di sini kita pilih spesies Pelophylax ridibundus. Ya. Nah, setelah itu kita pilih dari 4 spesies dalam famili yang sama tapi genus berbeda. Dan di sini kita pilih spesies Nanorana parkeri. Nah, setelah itu yang kedua kita pilih spesies Quasipa exilispinosa. Nah, setelah itu Quasipa buolengeri. Kemudian kita pilih spesies Quasipa delecouri. Couri. Nah, setelah itu kita pilih 2 spesies dalam genus yang sama tapi spesies yang berbeda. Di mana kita ambil Limnonectes fujianensis. Kemudian yang kedua kita ambil spesies Limnonectes fragilis. Nah, setelah itu kita ambil 2 spesies yang sama tapi dengan sekuen yang berbeda, yaitu Limnonectes kuhli. Nah, di sini sudah 9. Lalu kita klik pada bagian download dengan format FASTA Complete Sequence. Lalu karena kita memilih 10 spesies dan yang kita pilih tadi baru 9, untuk yang terakhir kita paste pada sequence yang awal tadi.
Nah, kemudian setelah kita buka pada Notepad, di sini kita edit di mana kode asesi dan keterangan lain itu dihapus dan kita sisakan saja nama dan juga spasi antar genus dan juga nama spesiesnya. Di mana tidak ada boleh spasi, di mana kita ganti dengan menggunakan underscore. Oke, apabila telah diedit, kemudian kita klik file, kemudian save as. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi sequence NCBI. Lalu kita save. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai aplikasi Crystal X akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Giska. Kepada Giska disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tutorial mengenai analisis filogenetik. Kita dapat membuka software Crystal X, di mana software ini memiliki fungsi untuk melakukan multiple sequence alignment atau MSA dengan visualisasi grafis. Setelah kita masuk ke softwarenya, kita bisa klik bagian file, lalu klik bagian load sequences, lalu kita dapat memasukkan file dari Notepad tadi. Nah, setelah itu kita bisa ke menu alignment, lalu klik do complete alignment, dan klik OK. Setelah itu klik file, klik save sequences as, dan ubah namanya menjadi sequence Crystal X. Yang NCBI blast-nya aja dihapus, langsung ke Crystal X. Oke, sekian tutorial dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Giska. Untuk tutorial selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertama, kita buka aplikasi BioEdit yang sudah kita download. Lalu kita klik file dan kita open file yang sudah kita simpan pada aplikasi sebelumnya yaitu Crystal X tadi. Nah, setelah dibuka akan muncul urutan sequence dari 10 spesies yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lalu kita klik bagian mode, diganti menjadi edit, lalu pastikan yang gambar kunci itu sudah di-unclock. Nah, sebelum kita edit, kita harus lihat dulu panjang sequence dengan cara menggeser ke samping sebelum kita edit sequence-nya. Nah, untuk panjang sebelum diedit itu ada 16.640. Nah, kemudian kita bisa edit sequence ini dengan cara meratakan bagian awal dan ujung dengan cara menghapus bagian sequence yang tidak sama panjang. Lalu yang ada tanda strip itu juga dihapus dan dikosongkan. Nah, jika sudah benar-benar terisi dan sudah kita edit, maka kita lihat panjang terakhir setelah kita mengedit sequence ini. Dan panjang sequence setelah diedit yaitu 450. Nah, setelah itu kita bisa men-save file ini dengan cara klik file, kemudian kita bisa klik save as, lalu kita bisa ubah file ini menjadi format FASTA. Lalu klik OK. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Prita. Kepada Prita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ialah penggunaan aplikasi Mega, di mana bisa kita buka aplikasi Mega yang telah kita download. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan aplikasi Mega ini.
atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis evolusi molekuler dan filogenetik, yang dimana dia dapat menganalisis urutan DNA, RNA, ataupun protein, menghitung jarak genetik antar spesies atau antar individu, membuat pohon filogenetik untuk melihat hubungan kekerabatan evolusionernya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak dari spesies yang akan kita lihat. Yang pertama, kita klik distance. Pertama masukkan file yang tadi telah di-save di bioedit. Lalu open. Kita analyze, kita klik OK. Kita pilih vertep microdrill dan lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik bagian distance, bagian compute parsit, kita isi yang itu bootstrap method 500, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan terlihat jarak genetikanya. Nah, akan terlihat jarak antar genetikanya. Baik, selanjutnya akan jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Prita. Untuk tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nindya. Kepada Nindya dipersilahkan. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat pohon filogenetik dari beberapa spesies yang sudah dimasukkan. Di mana awalnya kita klik gambar filogeni yang ada di atas. Kemudian kita klik yang konstruk atau tes maksimum parsimoni terlebih dahulu karena biasanya itu loadingnya lebih lama. Kemudian kita ubah pada bagian metodenya itu menjadi bootstrap method dan replication-nya diubah menjadi 500 lalu diklik OK. Sembari progresnya berjalan itu nanti akan memunculkan pohon filogeninya. Nah, ini merupakan pohon filogenetik berdasarkan metode maksimum parsimoni dari beberapa spesies. Kemudian lanjut, kita klik filogeni lagi, kemudian konstruk atau tes maksimum likelihood. Sama seperti proses sebelumnya, itu kita ubah menjadi bootstrap method dan replication-nya itu diubah menjadi 500. Kemudian diklik OK. Oke. Nah, ini merupakan konstruksi pohon filogenetik berdasarkan metode maksimum likelihood. Kemudian back lagi untuk rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan neighbor joining. Tetap sama, kita ubah menjadi bootstrap method dan replication-nya diubah menjadi 500, kemudian klik OK. Dan ini merupakan rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan metode neighbor joining. Kemudian di back lagi, untuk rekonstruksi yang terakhir itu minimum evolution. Tetap sama, bootstrap method dan replication 500, kemudian klik OK. Dan ini adalah rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan metode atau jenis dari minimal evolution. Untuk analisisnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya pada Ilham. Oke, terima kasih kepada Nindya. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis dari pohon filogeni yang telah kita input ya dalam berbagai metodenya. Nah, di sini kita buka yang ini. Nah, ini merupakan analisis dari yang jenis maksimum parsimoni ya, di mana kita bisa melihat dalam pohonnya itu ada yang termasuk dalam monofiletik, kemudian
ada yang parafiletik sama polifiletik. Nah, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu monofiletik, parafiletik, dan juga polifiletik. Nah, jadi monofiletik itu kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama dan semua keturunannya. Kemudian kalau parafiletik itu kelompok yang terdiri dari nenek moyang bersama tetapi tidak mencakup semua keturunannya. Lalu yang polifiletik itu dia kelompok yang terdiri dari organisme yang tidak memiliki nenek moyang bersama yang terdekat. Nah, pengelompokan ini itu biasanya didasarkan pada sifat-sifat yang berevolusi secara independen. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan yang mana yang monofiletik, parafiletik, dan juga yang polifiletik. Nah, di sini kalau yang monofiletik itu pada Plasmodium parsimony itu ada pada spesies Linodactylus vijayensis, kemudian dan juga pada Linodactylus kuhli 3, atau juga pada contohnya ini pada Quishipa delacroix dan juga Quishipa boulegeri. Nah, kemudian untuk parafiletiknya itu dia seperti dia Linodactylus fragilis dan juga pada Linodactylus kuhli 2. Terus untuk yang polifiletik itu ya contohnya pada Polyphylax ridibundus dan juga pada Linodactylus kuhli 3. Yaitu untuk yang Maximum parsimony. Oke, selanjutnya untuk ini yang pakai metode maximum likelihood ya. Nah, di sini kita bisa pada pohon polyphylagenenya itu kita bisa melihat mana yang monofiletik, parafiletik, sama polifiletik. Ini kayak kalimatnya sama kayak sebelumnya ya, yang mana monofiletiknya itu pada Linodactylus vijayensis, Linodactylus fragilis, dan Linodactylus kuhli 3. Kemudian untuk parafiletiknya itu seperti Linodactylus kuhli 1 dengan Linodactylus vijayensis. Kemudian untuk yang polifiletik itu seperti di Polyphylax ridibundus dengan Linodactylus kuhli 1. Nah, itu yang maximum likelihood. Nah, ini yang untuk metode Dagber-Jounding method, di mana kita bisa melihat untuk monofiletiknya itu seperti Linodactylus kuhli 1, kuhli 2, dan kuhli 3. Kemudian untuk parafiletiknya itu seperti Linodactylus vijayensis dengan kuhli 2 atau kuhli 1. Kemudian untuk polifiletiknya itu seperti pada Polyphylax ridibundus dengan kuhli 1 atau 2. Nah, itu untuk Dagber-Jounding metodenya. Nah, ini yang terakhir itu adalah metode minimum evolution. Nah, di sini kita bisa lihat ya konfigurasinya. Untuk monofiletiknya itu seperti kuhli 1, 2, dan 3. Kemudian parafiletiknya itu vijayensis dengan kuhli 1, 2. Kemudian untuk polifiletiknya itu seperti Polyphylax ridibundus dengan kuhli 1, 2. Itu juga bisa sama seperti yang metode Dagber. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tutorial mengenai praktikum analisis pohon filogenetik. Semoga teman-teman penonton bisa mengerti dan memahami ilmu yang telah kami berikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Sekian dari kami, kelompok 1A Bioinformatika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.